Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil qala Syekhul Imamul Muallifu al-wadi'atu ay hadhil wadi'atu, bermula inilah permasalahan penitipan barang atau menitipkan barang, namanya wadi'ah. Al-wadi'atu lughatan, adapun kata-kata wadi'ah secara bahasa itu adalah ma wudi'a inda ghairi malikihi li hifzi, yaitu barang wudi'a yang ditaruh inda ghairi maliki, bukan pada tempat pemiliknya, li hifzihi, untuk dijaga atau untuk dipelihara. Itulah yang disebut dengan secara bahasa wadi'ah. Jadi barang yang ditaruh bukan di tempat pemiliknya, tujuannya untuk dijaga atau dipelihara. Adapun secara syariat yaitu al-aqdu, sebuah ikatan akad, sebuah perjanjian, al-muqtadi lil istihfad, yang dibuat itu untuk ditetapkan, lil istihfazi, untuk dijaga atau dipelihara. Ini nitipin barang yang mana kewajiban untuk memelihara, menjaganya. Adapun arkanul wadi'ah, berlakunya seseorang menitipkan barang itu adalah harus melalui rukun-rukunnya, syarat-syarat atau rukun. Adapun rukun wadi'ah itu berjumlah arba'atun, 4. Yang pertama wadi'atun, adanya barang yang dititipin. Itu syarat yang pertama. Ini nitipin barang, mana barangnya? Mesti ada barangnya. Nah, adapun barang yang dimaksud itu yaitu muhtaramah, barangnya harus barang yang berharga atau barang yang dimuliakan, meskipun kecil nilainya, kahabbati burrin, seperti menitipkan sebiji gandum. Sebiji gandum itu barang yang muhtaramah, itu barang yang diagungkan, dimuliakan karena dibuat konsumsi. Meskipun ghairu mutawal, nggak ada harganya, tapi sah dititipin. Saya nitipin sebiji sebiji gandum. Walau najasatan, walaupun barangnya berbentuk najis boleh aja dititipin. Kakal bin yanfahu, seperti anjing, tapi anjing yang ada gunanya. Anjing ada gunanya berarti anjing buat penjaga, anjing buat pelacak. Kemarin tuh yang peristiwa apa Pak di sono Pak di Aceh apa ya, banyak tuh anjing-anjing pelacak tuh. Anjing yang begitu boleh sah dititipkan, tapi yang ghairu muhtaramah, yang menurut ukuran agama itu enggak dimuliakan, enggak boleh dititipin. Seperti anjing yang tidak ada kegunaannya, misalkan nitipin anjing hias, anjing apa namanya? Itu yang kecil-kecil tuh ya Pak ya? Apa namanya Bang Turi? Cimol. Ada kan jenis anjing yang buat main-mainan kontes tuh ya, itu nggak boleh di agama dititipin. Ya, terus yang kagak dimuliakan dalam agama ka'alatil lahwi, seperti alat musik. Penitipin gitar mulu ya, nggak sah itu penitipan, termasuk alatul lahwi ya. Ini sih khilafiyah ya, tapi ya banyak ulama lebih cenderung untuk mengharamkan alat musik ya, ka'alatul lahwi. Nah, adapun syaratnya mesti ada lagi sighah, ada ucapan. Jangan main taruh aja di rumah orang gak ada ucapan, maka nggak sah penitipannya. Kelak nanti apabila terjadi awarid,
sesuatu kejadian baru, misalkan hilang barang, nggak bisa dituntut karena dia nggak ngucap. Main parkir aja depan rumah di gerasi orang nih, di dalamnya tapi ya, bukan di jalanan. Parkir di dalam gerasi orang, main masukin aja, kagak ada izin, nggak ada apa, nggak ada kalimat istaudauka, saya titip ini barang ya, saya titip ke kamu ya, nggak ada ucapan, main parkir aja. Kalau hilang nggak ada tuntutan. Nah, itu harus ada sigat, ada ucapan. Sekalipun ucapan dari keduanya wajib, Pak. Jadi yang nitipin wajib ucap, dan juga yang menerima titipan juga wajib ngucap. Tapi bagi yang menerima itu tidak perlu, tidak harus dia ngucap. Ya, taruh aja, umpamanya gitu. Dia diam aja, cuman barangnya diambil. Gue titip nih arloji sama lo ya, tapi itu barang diambil. Dia nggak ngucap iya, tapi barang diambil, itu sudah bagian daripada sah penitipan. Adapun dan juga adanya mudiun. Mudiun adalah orang yang dititipin. Jadi syarat orang yang dititipin itu adalah salah satunya itlaqut tasarruf. Orang tersebut adalah punya kebebasan untuk menggunakan atau untuk melaksanakan. Ya, orang tidak tersandra, bukan anak kecil juga, bukan orang yang kagak waras yang dititipin tuh. Jadi mutlaqut tasarruf, dia normal untuk menggunakan apa saja, tidak dalam kondisi tersandra. Misalkan dia lagi disita, dalam penyitaan dirinya tuh. Kalau sewaktu dititipin barang, barangnya kemudian hilang, maka dia wajib untuk mengganti, karena dia dalam mahjur, dalam penyitaan. Dan adapun syaratnya wadi, sama juga tuh syaratnya wadi. Orang yang menitipkan itu juga bukan barang dalam kondisi disita, barang sitaan terus dititipin ke orang tuh, itu kagak sah. Dia artinya barang bebas, dan bebas menggunakan, bebas memiliki. Adapun ucapannya ya begitu tadi, Pak. Aku titipkan ini barang kepada kamu. Kemudian si Umar menjawab, qabil tuh, saya terima. Atau dia nggak nerima tapi yuk khuzuha, ya khuzuha, dia ngambil barangnya, ya ambil, tapi tanpa ucapan, itu sudah merupakan kesahan atau tanda sahnya penitipan. Kemudian ditambahkan lagi Bapak sekalian keterangan bahwa mana ajiza an hibdhiha haroma alaihi qabuluha. Siapa orang yang tidak mampu menjaga barang titipan, maka haram baginya untuk menerima. Ketahuan dia agak punya rumah, agak punya lahan, dititipin orang, mau ditaruh di mana? Kalau dia masih menerima juga, berarti hukumnya haram. Dia hukumnya haram. Dan adapun apabila orang mampu untuk menjaga tapi walam yasyuk bi amanati, orangnya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya, misalkan dititipin, dioper lagi tempat lain, dikasih ke orang lain, nih ada titipan orang, ya kan, saya titipin lagi deh ya meluh gitu tuh. Itu namanya orang tidak wasik, nggak bisa dipercaya. Dan adapun apabila wasaqo ustuhibba, apabila memang bisa dipercaya, sunnah baginya untuk menerima titipan. Jadi pahalanya besar, Pak, kalau dititipin, karena disunahkan bagi orang yang terpercaya untuk menerima titipan. Jadi titipan ini asasnya adalah kepercayaan. Asalnya apa? Kalau udah percaya nitipin barang, ya udah selesai. Tapi kalau nggak percaya dititipin juga, nanti ada awarid, Pak. Ada kasus yang akan terjadi. Misalkan terjadinya hilang barang.
Maka dikatakan nih, ketika masuk pada masalah awarid, salah satu disebutkan wa minha idza naqalaha min mahalatin audarin ila ukhra dunaha fil hirzi domina wa ila fala. Apabila dia nitipin ke rumah bapak motor, kemudian dipindahin nih barang titipannya ke tempat yang lebih kurang penjagaan dari rumah bapak. Di rumah bapak emang udah bagus penjagaan, itu ada garasinya, ya kan? Emang dikunci, apalagi gangnya ada portal, ya kan? Itu udah memadai untuk bapak nerima titipan. Terus dipindah ini barang ke tetangga sebelah, ke kampung sebelah yang kagak ada portalnya, yang kagak ada garasinya. Kalau hilang maka bapak wajib menempuh. Bapaknya wajib menempuh nih kalau karena bapak yang pindahin. Tapi kalau dipindahin ke tempat yang lebih bagus lagi, lah bahas nggak apa-apa. Pindahin ke rumah lain tapi ada satpamnya. Ada satpamnya, ada anjing galak, ada orang galak, komplit Pak. Jadi ada anjing galak, ada satpamnya maksudnya, ada centengnya. Itu lebih bagus lagi. Kalau ternyata barangnya hilang juga, nggak nempuh, ya itu dia. Emang titipan makan berdasarkan kepercayaan. Orang ente percaya maneh, ente yakin sama aneh nggak hilang, tiba-tiba hilang, berarti nanggung nggak yang dititipin? Enggak Pak, nggak nanggung. Jadi orang hilangnya udah dijaga. Sama tuh bapak nitipin, kadang-kadang kalau lagi belanja di pasar modern ada penitipan barang ya Pak, betul ya Pak? Oke, kita titipin tas, seret masuk, ada nomornya kan, kasih nomor pengambilan, udah ketat tuh Pak, ada yang jagain kan. Tiba-tiba hilang tuh barang, maka yang jagain gak wajib nanggung Pak, gak bisa bapak tuntut karena udah dijaga. Dan bapak kan percaya di situ, saya percaya naruh barang di sini, tiba-tiba hilang, nggak bisa menuntut. Tapi kalau penjaganya ngaco, main HP aja penjaganya, kan ada yang main HP aja ya, lagi main HP, kalau nggak dia ngobrol aja, nggak ngeliatin, nggak ngawasin tuh barang. Kalau terbukti begitu, berarti yang dititipin wajib penjaga. Atau dititipin hewan hidup, misalkan kandang murai, kandangnya doang sama murainya maksudnya, dititipin apa? Ya, ketika dititipin ada kemungkinan nih barang bakalan rusak, bakalan binasa karena empannya kagak ada. Nih ceritanya ya, dititipin tapi nggak ada empan. Terus yang dititipin diem aja, lanahahu itu maksudnya layan hahu, dia kagak nyegah. Mana ini, masa dititipin barang kagak ada makanannya, tiba-tiba rusak, tiba-tiba mati, ganti nggak? Ganti, karena dia kagak nanyain empanannya. Namanya barang dititipin barang hidup, mesti apa? Mesti makan. Pahalanya gede Pak kalau bapak bisa bagus jaganya, tapi resikonya kalau mati nanggung. Kecuali udah dititipin, terus yang dititipin profesional. Syaratnya tuh Pak, syarat menitipkan barang tuh profesional, emang dia mah bisa ngurusin yang begitu. Tapi orang apa ya, kerjaannya ASN dah ya, pegawai negeri, kagak tahu urusan gituan dititipin. Andai kata mati berarti nggak wajib ganti ya. Andai kata mati nggak wajib, karena memang kita nitipin tidak profesional, bukan dia paham, dia tidak mengetahui selak-beluk yang dititipin. Nah ini udah siap, makanan ada, dirawatin ya,
sebagaimana mestinya. Ya, kalau musim panas jangan dikerodong terus, kayaknya begitu kayaknya. Ini bodoh burung di apa? Dikerodong, dikasih air cuman cepuk minum doang, padahal dia kalau udah dikerodong badannya panas tuh Pak, dia mesti main celup air. Akhirnya tuh yang celup, yang buat cepuk minuman dia celupin buat badannya, habis tuh air. Kagak dilongok-longok, dikerodong terus. Tiba-tiba ya COVID Pak, nggak ada air. 3 hari dilihat, biasanya bunyi nih burungnya. Nggak bunyi, mati. Ganti nggak Pak? Ganti tuh, ya. Disebabkan kesalahan dari yang dititipin. Kecuali Bapak kita profesional, layaknya ya diapain, layaknya dirawat, layaknya dijemur, layaknya itu. Tiba-tiba masih dijemurnya digituin juga mati, ganti nggak? Nah, udah itu tuh kan logika begitu. Nah, kemudian ketentuan menitip barang itu adalah tidak berjangka waktu pasti. Misalkan dia ngomong gini, gue titip sebulan ya, sebelum apa ya? Sebelum sampai sebulan dia ambil, ya boleh Pak. Fa'in tolabaha, apabila yang punya minta titipan walaupun belum waktunya, itu boleh, karena jangka waktu tidak merupakan kewajiban dalam hal menitip. Atau mengembalikan sebelum waktunya, dititipin sebulan ya, terus kita balikin baru seminggu, baru 2 minggu. Kata yang punya, kan gua nitipin sama lu sebulan, kalau udah balikin aja ya nggak apa-apa, kayaknya gue kurang srek nih, hati gue kagak enak kalau dititipin barang, gue balikin, boleh nggak? Boleh. Yang punya nggak boleh ngomong gini, bagaimana sih lo, pokoknya tetap di rumah lo, orang gue nitipnya sebulan. Ingat Pak, yang namanya titipan di sini sifatnya al-aminu, yaitu kepercayaan, nggak ada hubungan sama duit Pak. Masa iya, kan pasti orang begini ngomong, lu ngomong sebulan, emang lu bayar gua? Maksa-maksa lagi kan gitu ya. Jadi ini lagi-lagi sifatnya adalah kepercayaan. Nah, itulah ketentuan daripada barang titipan dari Islam. Jadi prinsipnya kalau nggak bisa menjaga, jangan nerim, karena haram ya. Atau yang dititipin anak kecil, itu tadi itu tidak memenuhi syarat. Yang dititipin anak kecil dititipin, orang kagak waras, la yudmanu, maka kalau barangnya terjadi hilang, maka tuh bocah kagak wajib ganti, atau yang kagak waras kagak wajib ganti, karena tidak memenuhi mudinya, tidak memenuhi syarat untuk menerima titipan. Demikian. Sudah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Wa qur'ana ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa an tu'amilana ya Allah ya Maulana mu'amalataka ahli al-khair ya farijal ham ya kasibal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Dawahum biya subhanakallahumma tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.